teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia aku baru pulang belanja dari warung ya teman-teman. Jadi ini aku ada belanja sedikit karena sekarang tuh aku belanja tuh harian ya. Dan di situ aku ada beli sawi putih, terus aku juga ada beli kelapa. Itu aku beli kelapa separuh doang, itu harganya 3.000. Rencananya mau buat kolak ya, kolak pisang yang kemarin dikasih sama Bu Delastri. Terus itu aku juga ada pisang yang udah digoreng. Jadi kalau di sini tuh biasanya buat yang jualan sarapan lontong sayur pagi itu biasanya pakai pisang seperti ini ya teman-teman. Jadi pisangnya yang udah dibungkusin plastik gitu, itu packingan ekonomisnya itu harganya Rp5.000. Terus itu juga ada di dalam kertas itu ya teman-teman. Jadi aku nemu tempat baru warung yang jualannya itu serba ekonomis gitu ya. Jadi itu harganya tuh cuma Rp500 ya teman-teman. Jadi yang ada di dalam kertas tadi itu aku adalah beli ebi gitu. Jadi dia bisa dibilang warung gopean gitulah ya, warung 500-an. Jadi di situ tuh bisa beli cabe kecil, cabe merah atau beli bawang merah itu udah dibungkus-bungkus gitu. Itu biasanya satu bungkus kertas gitu itu Rp500 gitu. Jadi sepertinya aku bakalan langganan deh ya di situ. Karena kalau untuk harian tuh cocok banget rasanya kalau beli di situ. Jadi tadi tuh total belanjaan aku itu 20.000 gitu karena aku juga ada beli mie instan, itu mie instan buat Kakak Nazli. Jadi di sini Kakak Nazli belum sarapan ya. Ini posisinya dia lagi nggak sekolah karena emang hujannya deras banget tadi pagi. Terus juga ini posisi udah ujian ya, makanya ya udah nggak sekolah aja dulu. Dan itu dia minta dibuatin mie instan ya. Tadi tuh waktu ke warung ada beli mie instan keju itu yang Ricis itu ya teman-teman. Jadi dia yang kemarin tuh aku beliin itu dia ternyata suka banget gitu. Jadi dia minta beliin lagi. Nah tadi tuh aku ada ngambil panci ya. Itu panci mau buat untuk wadah kolak nanti, tapi itu sebelum aku gunain itu tadi lagi aku cuci dulu, terus lagi aku keringin gitu. Dan di sini tuh aku sambil aduk-aduk nunggu si mie-nya itu layu. Di sini aku sambilan mau potongin dulu untuk pisang yang mau aku buat kolak. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu dia untuk mie gorengnya Kakak Nazli udah mateng ya. Jadi di sini tuh Ade Ais lagi nggak di rumah. Jadi tadi waktu aku nganter nenek ke rumah, dia minta ikut tinggal gitu di rumah nenek, di tempat nenek. Jadinya itu Ade Ais ditinggal dan Kakak Nazli di rumah sendirian sama aku berdua. Nah itu dia langsung aku buat aja untuk mie gorengnya ya, karena udah matang tadi tuh langsung aku tuang untuk bumbu-bumbunya. Jadi mau langsung aku campur aja gitu ya. Jadi ini tuh posisinya di jam 9-an gitu, jam 9-an pagi atau setengah 9 gitu ya, aku agak lupa. Dan di sini tuh posisinya aku udah sarapan ya teman-teman. Jadi aku sarapan nasi goreng gitu waktu pagi, sekalian buatin sarapan untuk Pak Su itu ya, makan nasi goreng. Dan di sini aku mau langsung aja buat untuk kolaknya. Nah itu pisang yang dikasihin Bu Delastri kemarin itu kan ada yang masih agak keras gitu, itu cocok buat kolak ya, belum mateng-mateng banget gitu. Dan tadi itu udah selesai aku potongin ya, aku potongin kecil-kecil gitu. Jadi di situ sambilan ya, tangannya tuh sambil ngelap-ngelap ya teman-teman. Kayaknya rasanya agak-agak berminyak gitu ya, karena aku tadi tuh kan udah masak. Jadi pagi-pagi tuh aku udah masak karena mau buat bekal untuk Pak Su. Jadi itu aku belum sempat ngelap-ngelap tadi waktu selesai masak gitu. Jadi tadi sekalian aja deh aku lap-lap gitu. Nah ini dia, aku sekalian mau ngambil gula merah. Jadi aku kan mau buat kolak, jadi pakai gula merah. Tadinya tuh aku nggak inget kalau misalnya ada gula merah yang udah dipotong-potongin kecil-kecil gini ya. Jadi itu aku udah nyiapin apa talenan gitu buat motong gula merah. Tapi ternyata di sini kemarin
kemarin tuh neneknya kakak Nazli tuh bawa gula merah, gula merahnya tuh udah dipotongin gitu. Jadi ya kebetulan aja deh aku pakai yang ini aja. Jadi lebih praktis aja ya, nggak perlu motong-motongin lagi. Karena kalau udah motongin gula merah itu kayaknya talenannya tuh jadi kotor gitu ya, mesti dicuci lagi. Jadi aku lagi mager, langsung aja deh aku gunain gula merah yang udah dipotong-potong ini. Langsung aku cemplungin untuk si gula merahnya. Nah itu langsung aku aduk-aduk ya teman-teman. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Yang lagi dalam kesulitan, semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu dia, enggak biasanya nih aku belum selesai nyuci ya. Jadi biasanya itu kan aku udah selesai nyuci tinggal jemur-jemur aja. Tapi ini tuh emang aku agak kesiangan gitu bangun, jadi itu masih belum selesai nyuci. Karena emang aku kalau nyuci itu kan beberapa kali gitu ya, hampir 4 atau 6 kali gitu untuk proses penggilingannya ya teman-teman. Jadi sampai aku lihat tuh udah mulai agak jernih untuk airnya gitu. Nah ini di sini sambil aku nunggu kolaknya itu mateng, aku mau nyuci piring dulu karena emang belum ada sempat nyuci piring pagi tadi ya. Jadi kalau emang masih pagi tuh emang jam-jamnya repot banget gitu ya, riweh gitu ya teman-teman. Jadi kaki di kepala, kepala di kaki gitu bisa dibilang ya, karena repot. Padahal masih kakak Nazli aja yang sekolah, nggak kebayang kalau misalnya tahun depan tuh adik Ais udah sekolah ya, pasti bakalan lebih repot lagi. Sepertinya aku harus bangun lebih pagi lagi ya kalau misalnya tahun depan itu adik Ais sekolah, karena kayaknya belum nggak cukup aja waktunya. Seperti kayak ini nih ya, aku habis masak tadi tuh buat bekal untuk Pak Su, dan aku belum sempat untuk nyuci piring. Jadi ini tuh cucian piring yang belum aku cuci dari pagi ya, itu bekas aku masak gitu tadi pagi, terus juga bekas-bekas sarapan kita. Jadi ini terlihat banyak banget cucian piring aku ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya juga ada piring kotor bekas makan kita tadi malam ya teman-teman. Jadi aku baru inget nih kalau misalnya ini tuh kelihatan banyak karena ada bekas piring kita makan malam. Jadi seperti biasa kalau udah malam itu aku adalah tim mager-mageran ya. Jadi kalau udah malam tuh aku males buat ngapa-ngapain ya, termasuk buat nyuci piring ini. Kadang-kadang mau sih kalau misalnya lagi mood aja gitu, aku mau kadang malam itu sebelum tidur nyuci piring. Cuman lebih seringnya itu mager ya kalau udah malam. Kalau udah malam tuh rasanya pengen bersih-bersih badan aja, terus langsung rebahan tidur gitu ya. Kayaknya males buat beberes gitu. Jadi terasa repot banget kalau udah pagi seperti ini ya. Tapi udah tahu repot seperti itu, tetap juga ya magernya itu berkelanjutan gitu. Nggak hilang-hilang. Tapi emang kalau udah mager itu nggak ada obatnya ya teman-teman. Sepertinya jangan ditiru ya. Nah itu dia, aku udah selesai cucinya tuh langsung aku bilas-bilas aja. Jadi di sini posisi dapur aku tuh udah agak berubah sedikit ya. Itu untuk posisi si rak piring itu udah aku pindah di samping tempat air itu. Jadi biasanya di belakang aku duduk itu ya tempat cuci piring ini, cuman itu udah aku pindahin ke samping kulkas di samping wadah air aku itu. Jadi itu emang untuk rak piring itu nggak boleh jauh-jauh ya, karena biar aku lebih gampang aja. Kayak tadi tuh ya, aku sambil bilas tuh nggak perlu bangkit-bangkit lagi tuh, langsung aku letakin aja gitu. Jadi lebih deket, itu lebih enak, lebih praktis gitu ya, lebih hemat waktu tepatnya lah ya. Yang ianya biar nggak males juga ya teman-teman. Nah itu dia, selesai aku cuci piring seperti biasa tuh langsung aku lap-lap ya, langsung aku sapu-sapu maksudnya. Jadi aku bersih-bersihin karena biasa banyak banget tikus ya. Kalau misalnya nggak dibersihin tuh kan sisa-sisa makanan nih yang bekas aku cuci piring tadi itu kan pasti bakal berserakan. Ntar bakalan seneng banget tikus di sini kalau misalnya ada sisa-sisa makanan. Nah ini dia. Jadi tadi tuh sambil aku nyuci piringnya ya, jadi langsung aja nih mau aku pindahin untuk pakaiannya, itu langsung aku pindahin ke tempat pengeringnya gitu. Mau langsung aku keringin dan langsung aku jemur ya teman-teman. Jadi emang masih agak-agak galau ya untuk cuaca di sini tuh, masih nggak menentu. Kadang panas satu harian, kadang juga hujan satu harian. Dan di saat aku tag video ini itu lagi hujan gitu ya teman-teman. Jadi ya sedikit galau lah ya ngelihat cucian. Dan itu sambil aku nunggu si mesin cucinya lagi ngeringin. Jadi si mesin cuci tuh lagi baik hati, biasanya tuh minta dipegangin gitu biar nggak bunyi glodok-glodok ya. Tapi dia waktu aku ini tuh lagi baik hati ya, dia tuh lagi lancar-lancar aja tuh, nggak perlu dipegangin. Jadi aku tinggal aku mau aduk-aduk dulu, mau aku lihat untuk si kolaknya. Jadi ini masih belum matang ya teman-teman, tapi ini aku icip dulu kira-kira udah manis atau belum. Jadi kalau misalnya belum manis nih, mau aku tambahin gula merah gitu ya. Jadi itu aku
icip-icipnya pakai sendok lain ya teman-teman. Jadi sendok yang udah aku buat icip itu nggak aku cemplungin lagi ya, karena kan udah bekas mulut gitu, nggak enak juga, takutnya ntar cepet basi ya kalau misal bekas mulut dimasukin lagi ke wadahnya. Nah itu dia untuk si santan kentalnya tuh langsung aku tuang sedikit lagi ya, udah mau mateng gitu. Jadi ini emang waktu aku icip itu agak sedikit kurang manis, jadi mau aku tambahin lagi ya, karena emang aku tuh pecinta manis ya teman-teman. Ya ampun, padahal aku udah manis ya. Ya kegeeran banget sih ya. Dan ini langsung aku aduk-aduk aja untuk si kolaknya. Di sini langsung aku aduk-aduk, terus nanti mau aku matiin gitu ya. Dan lanjut lagi, ini aku mau beberes tempat tidur. Jadi seperti biasa aku untuk bagian urusan kamar ini selalu belakangan ya. Yang aku utamain itu adalah masak, karena emang masak kalau misalnya perut udah lapar itu belum ada apa-apa itu kan pasti bakalan emosi banget ya, emosi tingkat dewa gitu ya. Makanya di sini aku setiap bangun pagi itu yang aku utamain masak dan bersih-bersih rumah gitu. Jadi kalau udah selesai masak, udah selesai bersih-bersih rumah, kita tinggal makan itu kan enak ya, rumah udah bersih tinggal makan aja gitu. Kalau untuk urusan tempat tidur belakangan aja sih, itu menurut aku ya, karena aku emang tim beres-beres kamar tidur itu selalu belakangan. Yang lebih tepatnya sih aku nunggu anak-anak aku itu pada bangun dulu ya, karena kalau mereka belum bangun kan nggak mungkin ya untuk diberesin tempat tidurnya. Nah jadi itu waktu aku pindahin tripod tuh niatnya biar nggak bosen teman-teman nontonnya dari sudut lain gitu ya, tapi ternyata nih aku nggak lihat-lihat, ternyata aku nggak kelihatan di kamera ya, itu aku lagi ngapain tuh nggak kelihatan. Jadi itu tuh aku lagi lipat-lipat bed covernya gitu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.